Semuanya, aku Salsa. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang menurutku berat, tapi penting banget, terutama buat para orang tua. Aku baru saja selesai baca memoir Aureli Moeremans, dan ini adalah pengingat keras tentang betapa bahayanya kalau anak di bawah umur menjalin hubungan dengan orang dewasa. Kisah ini dimulai saat Aureli baru berusia 15 tahun, masih sangat polos, baru pindah ke Indonesia, lalu dia kenal dengan seorang aktor bernama Bobby yang usianya sudah 28 tahun. Awalnya Bobby ini benar-benar terlihat seperti pria idaman. Dia sopan, manis, bahkan pintar banget ambil hati mama dan adiknya Aureli. Keluarga Aureli pun awalnya welcome banget karena mikirnya, wah ini kayaknya pria baik-baik nih yang bisa jagain Aureli. Tapi ternyata itu semua cuma topeng. Bobby ini punya taktik yang sangat manipulatif atau istilahnya grooming. Dia tahu banget gimana cara mengacak-ngacak isi otak anak umur 15 tahun. Semua kebaikan yang dia kasih di awal pelan-pelan dijadikannya hutang yang harus dibayar Aureli. Caranya, Aureli dipaksa menuruti semua kemauannya, termasuk hal-hal ekstrim yang seharusnya belum dilakukan anak seusianya. Aureli yang saat itu masih kecil cuma bisa mikir, oh mungkin emang gini ya rasanya pacaran sama orang dewasa, kebutuhannya tuh beda. Dia berusaha mewajarkan meski dia sempat minta Bobby buat pengertian karena dia masih kecil. Tapi Bobby justru mainin psikologisnya, bikin Aureli selalu merasa bersalah dan dicap sebagai orang yang gak tahu terima kasih kalau gak mau nurut sama dia. Lama-lama, kontrol Bobby makin gila. Aureli dibuat ketakutan setiap saat. Telat balas SMS dikit aja bisa jadi perang besar. Setiap kali Aureli minta putus, Bobby langsung pakai kartu ancaman bunuh diri. Pas Aureli akhirnya luluh, Bobby minta bukti cinta yang gak masuk akal, yaitu dikirimin foto-foto vulgar. Foto-foto inilah yang nantinya dipakai Bobby buat menyandra hidup Aureli. Pas orang tua Aureli mulai curiga dan gak suka sama Bobby, Bobby makin nekat. Bobby nyari cara gimana misahin Aureli dari keluarganya. Aureli diancam untuk ngelaporin ke polisi, laporin orang tuanya sendiri melakukan eksploitasi dan KDRT. Kalau Aureli gak mau, foto-fotonya bakal disebar oleh Bobby. Aureli bingung, dia nangis, dia takut, tapi di satu sisi dia juga takut kalau fotonya kesebar, dia malu, karirnya hancur, orang tuanya juga sedih. Jadi Aureli terpaksa menuruti kemauan Bobby, ngelaporin orang tuanya sendiri ke polisi. Padahal orang tuanya tuh gak pernah ngapa-ngapain. Disinilah Bobby sukses memutus ikatan Aureli dengan keluarganya sendiri. Di dalam buku ini, Aureli cerita soal pengalaman pahitnya, mulai dari pemerkosaan, diludahi, sampai kekerasan fisik yang benar-benar bikin geram. Bobby bahkan ancam punya orang bayaran buat habisin orang tua Aureli. Dia bilang, aku gak peduli masuk penjara, yang penting orang tua kamu habis dan kamu gak jadi milik siapa-siapa. Gila banget. Yang paling gongnya, Aureli tiba-tiba diajak ke gereja untuk nikah dengan ancaman kalau kamu gak nanda tangan, kalau kamu gak mau, orang tua kamu langsung habis. Terus setelah nikah dia bukannya jadi ratu, malah diperlakukan kayak pembantu. Mentalnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Bobby sengaja bikin Aureli menderita karena disitulah dia merasa punya kontrol penuh. Bahkan saat mereka butuh uang, Aureli yang disuruh kerja, tapi semua hasilnya ditransfer ke rekening Bobby. Mungkin kalian bingung, kok bisa sih? Jawabannya bisa banget. Itulah kenapa ada hukum yang melarang anak di bawah umur pacaran sama orang dewasa. Secara psikologis, anak remaja otaknya belum berkembang sempurna. Mereka sangat mudah dimanipulasi, apalagi yang karakternya polos kayak Aureli dulu. Jangankan anak kecil, kita yang dewasa aja sering kena tipu. Buat Kak Aureli, terima kasih sudah berani bersuara. Lewat buku ini, dia pengen gak ada lagi Aureli kecil lainnya yang jadi korban. Kalau buku ini bisa menyelamatkan satu orang saja, itu sudah terbayarkan.
Terakhir, buat kita semua, tolong jangan pernah menyalahkan atau mempermalukan korban. Karena kalau kita terus menyudutkan korban, predator seperti Bobby ini bakal makin berani karena mereka merasa aman berlindung di balik rasa malu dan ketakutan korbannya. Terima kasih. Bye semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.